Shalom teman-teman yang terkasih. Ya, kita sudah ada di tahun yang baru, di Sabtu minggu yang pertama. Jadi ini adalah pembukaan, ibadah pembukaan di tahun ini. Dan memang tidak mudah untuk kita hadir, karena tadi juga sempat saya merasa was-was ya. Karena hujan deras sekali ya. Tadi pun saya di jalan masih ada genangan air yang cukup tinggi, ya tapi bukan banjir ya, karena ya curah hujan yang tinggi dan juga air yang melimpah. Tapi ada dua pohon yang tumbang di jalan, tapi puji Tuhannya ya tidak terjadi kemacetan, sehingga saya tadi berangkat jam 4 lewat seperempat, sampai sini jam 5 kurang seperempat, 28 menit saya datang ya perjalanan dari rumah. Setelah beberapa hari saya dan tim full timer, bahkan tim full timer dari Rosimas, JJ dan Taman Ratu, kami berfellowship ya, kami jalan-jalan naik kereta Jakarta Malang, itu 12 jam berangkat, kurang tidur. Karena ya di kereta nggak mungkin bisa tidur nyenyak. Karena lagi nyenyak-nyenyaknya tiba-tiba di stasiun berhenti, itu toaknya pengasuhannya keras banget tuh. Bangun lagi. Sampai ya, terus kemudian kami sampai pagi langsung keliling ya. Yang membuat acara tuh Karomat ya, padat acaranya. Malamnya jam 12 malam itu kami sudah pergi lagi tuh, menuju Gunung Bromo tuh, 3 jam perjalanan. Sampai sana jam 3, kami sempat duduk-duduk dulu di warung. Setengah 4 kami naik ke atas dan udaranya sangat dingin, katanya 10 derajat. Dan itu belum seperti biasa, karena seperti biasanya bisa 0 derajat. Tapi memang dingin banget. Nah, tapi ada satu hal yang saya mendapatkan berkat ya, yaitu ketika semua orang, termasuk saya, kami menunggu. Saya dari jam setengah 4 itu naik ke atas, nggak jauh sih, sekitar 100 anak tangga. Saya hitung kira-kira anak tangganya itu 30 cm lebarnya ya. Berarti kali 100, 300 meter kan. Nah, terus kemudian ada step di mana mungkin jaraknya sekitar 2 meteran gitu. Jadi kurang lebih 350 meter lah naik ke atas. Nggak begitu berat sih. Nah, semua orang itu dari saya setengah 4 di atas, setengah 4 lewat lah, nunggu 1 jam lebih karena matahari sunrise itu keluar jam 5 seperempat. Dan benar, ketika detik-detik terakhir tuh mau muncul, itu sudah mulai ada warna garis kemasan. Itu semua orang langsung bangun dan menunggu-nunggu. Begitu keluar, wih, semua orang ada yang bersorak, ada yang tepuk tangan, foto-foto, dan begitu bagusnya, begitu indahnya. Saya kagum sih. Satu hal yang saya dapatkan begini, ketika gelap kita nggak ngeliat apa-apa tuh di depan tuh, gelap, nggak ngeliat apa-apa kita di depan. Tapi begitu mulai ada terang, sampai akhirnya terangnya itu benar-benar terang, itu pertama kita kagum dengan kemunculan matahari. Yang kedua kita kagum dengan awan ya yang kelihatan. Dan terakhir apa? Kita kagum dengan, wih, di bawah kita ternyata itu bagus banget lembahnya. Jadi begini, ya saya gambarkan, kita ini kan ada di dunia yang gelap ya. Kita nggak tahu sebetulnya. Tapi ketika ada sinar, ada cahaya, ya saya gambarkan sebagai Tuhan. Kita lihat tuh semuanya adalah indah. Dan ibu bilang begini, memang benar ya, terang itu adalah pengharapan. Jadi kita semua ngarapin terang. Begitu terang ada, wih. Makanya kalau kita selalu ada dalam terang, yaitu Yesus, maka kita akan melihat segala sesuatunya itu indah. Sekalipun lembah itu kan berbahaya. Saya nggak mungkin, wih bagus, terus lompat, wah, yang ada mati ya kan. Ada kawah ngeluarin asap tuh, udah mulai erupsi.
Karena siaga 2 ternyata di sana. Saya pikir, waduh, tiba-tiba kita di sana meletus aja gitu kan. Ya, jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan itu. Bahaya semua, tapi kita lihat semuanya indah. Nah, kita juga sebagai ya anak-anak Tuhan, terutama teman-teman sebagai anak muda, ya, itu masih punya banyak pengharapan di depan. Yang pertama, pengharapan akan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita, hidup kalian. Yang kedua, pengharapan akan apa? Masa depan, baik itu pendidikan, baik itu nanti pekerjaan, baik itu nanti ya hal-hal yang di depan sana. Dari situ. Dan pengharapan kita itu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Asalkan apa yang kita harapkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu prinsip. Jadi jangan harapkan sesuatu atau semua yang bukan di dalam Tuhan. Kalaupun itu terjadi, itu bukan karena Tuhan. Tapi karena kekuatan kita sendiri atau ada pribadi lain nih, oknum lain nih. Yaitu iblis. Nah, kalau minggu lalu di akhir tahun, pas 31 Desember, tema khotbah saya adalah visi untuk pemulihan. Karena memang yang saya dapatkan visi Tuhan untuk tahun ini adalah tahun pemulihan bagi gereja kita. Setelah kita kurang lebih 3 tahun dilanda pandemi. Dan 3 tahun kita melewati masa dalam pengembalaan yang baru. Nah, tahun ini adalah tahun pemulihan. Yang saya dapatkan 5 fase, 5 tahap, 5 tahun. Tahun pertama adalah tahun pemulihan. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu, lagi virus COVID itu lagi gencar-gencarnya. Dan saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Sampai saya bertanya kepada Tuhan. Nah, tahun pertama adalah tahun peralihan. Tahun kedua ada tahun pemurnian. Di mana setiap kita akan dimurnikan. Dari apa? Dari motivasi. Motivasi hidup kita. Tahun ketiga adalah tahun penyaringan. Dan ya kabar yang kurang enaknya ada beberapa dari yang tadinya menjadi bagian kita sekarang sudah tidak lagi menjadi bagian kita. Tersaring, tapi saya tidak katakan mereka yang keluar adalah mereka yang kalah atau mereka yang tidak baik. Tidak. Tapi mereka yang memang bukan bagian kita di situ. Nah, tahun ini adalah tahun pemulihan. Nah, tahun berikutnya adalah tahun era yang baru. Nah, saya belum tahu dan belum mau cari tahu tentang nanti tahun kelima, tahun 2025, era yang baru itu apa. Tapi saya mau fokus pada tahun sekarang ini, yaitu tahun pemulihan. Nah, makanya tema khotbah saya di minggu ini atau di hari ini adalah berkat di dalam pemulihan. Minggu lalu, benar ya tahun lalu ya. Ya, minggu lalu kan tahun lalu ya. Nah, 31 Desember itu saya khotbahnya visi untuk pemulihan. Nah, sekarang berkat di dalam pemulihan. Karena akhir tahun kemarin saya berkhotbah visi, pandangan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang hendak kita tuju di tahun ini. Dan kita sudah masuk di tahun 2024, di mana tahun ini adalah tahun pemulihan. Makanya saya ambil tema khotbah berkat di dalam pemulihan. Kita buka dari Hagai 2 ayat 15. Hagai 2 ayat 16 sampai 20. Hagai 2 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan karena firman tidak banyak. Judul perikopnya adalah pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku Allah
telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ya, minggu lalu atau tahun lalu yang saya khotbahkan mengenai bagaimana bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, ya, setelah mereka dikalahkan oleh kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar, lalu mereka dibuang dari penjajahan Babel sampai pembuangan, mereka dibuang 70 tahun kurang lebih. Nah, setelah itu kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, di masa kerajaan Persia inilah, ya, ada seorang raja yang Tuhan gerakkan hatinya untuk apa? Untuk memulangkan bangsa Israel kembali ke tanah, ya, di mana Tuhan sudah berikan kepada mereka, yaitu Yerusalem. Dan bukan hanya mereka disuruh pulang, tapi mereka suruh membangun kembali bait Allah dan kota Yerusalem. Dan bukan hanya disuruh pulang, bukan hanya disuruh untuk atau diizinkan untuk membangun bait Allah dan kota Yerusalem, mereka juga diberikan dana, diberikan segala yang menjadi kebutuhan mereka. Bayangin, kebayang nggak? Ada satu bangsa yang dijajah, dibuang, ya, kemudian dijajah lagi, ya, tapi tiba-tiba si penjajah ini nyuruh mereka balik, nyuruh mereka kembali bangun negeri kalian, kota kalian, bahkan dibiayain. Waktu itu, wah, seluruh bangsa Israel itu terheran-heran. Mereka menangis, tertawa, menangis, tertawa, menangis, tertawa. Ada lagunya kan, saya waktu itu lupa lagunya, sekarang mulai ingat. Waktu Tuhan membangkitkan Sion gitu kan, yang menabur akan menuai, ya kan, dengan sorak-sorai gitu. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi, karena memang mereka nggak menduga sama sekali, tiba-tiba. Itu menggambarkan bahwa Tuhan bisa saja membalikan keadaan seperti membalikan telapak tangan, karena Tuhan berkuasa. Makanya kita jangan selalu berpikir, aduh saya ini orang paling sial, aduh saya orang paling susah, aduh dan aduh sekali gitu kan. Padahal gak dicubit, gak diinjak, gak dipukul, aduh mulu gitu loh hidupnya. Kalau kita ngeluh terus, ya akhirnya apa? Keadaan kita seperti apa yang kita pikirin. Masalah ada itu bukan untuk kita hanyut dalam masalah. Masalah ada untuk apa? Untuk kita keluar dari masalah sehingga kita semakin hebat, semakin kuat, seperti itu. Siapa orang di dunia ini yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Kalau dibilang saya nggak punya masalah kak, itu masalah dia. Masalahnya apa? Dia merasa tidak punya masalah, dan itu masalah besar. Kalau ada orang tidak tahu masalahnya apa, tidak merasa punya masalah, itu dia adalah masalah besar sebetulnya. Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu keadaan. Di situ. Nah, sampai saat akhirnya bangsa Israel mulai membangun bait Allah. Nah, ketika mereka pulang dan mereka mulai membangun bait Allah, ya waktu itu dengan adanya Esra, ya, kemudian Tuhan juga berbicara kepada Nabi Hagai di tengah-tengah pembangunan ini, yaitu apa? Tuhan menjanjikan berkat pemulihan bagi bangsa Israel. Ketika apa? Ketika mereka mulai membangun bait Allah. Bahkan sebelum mereka membangun bait Allah, Tuhan sudah memberkati. Makanya kalau suatu hal itu adalah kehendak dan rencana Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Bahkan sebelum kita bertindak, itu sudah ada tuh mukjizat, berkat Tuhan terjadi. Saya jadi teringat karena saya melihat di sini ada beberapa muka-muka yang mungkin sedang berpikir
tahun ini, tahun depan, atau tahun kapan mau menikah ya. Waktu saya mau menikah, saya nggak punya modal. Saya nggak punya tabungan banyak, tapi ada saya sudah bekerja. Nah, kemudian saya memberanikan diri untuk melamar calon istri saya yang sudah saya pacari 4 tahun. Gitu. Nah, saya melamar sendiri loh, nggak bawa rombongan. Saya datang, orang tuanya bingung. Tapi sebenarnya kita sudah kenalan dulu, keluarga dengan keluarga sudah kenalan. Ketika saya lamar, lalu kemudian ya setelah saya datang, terus bicara ke calon mertua saya, ya calon ibu mertua saya sih kayak orang kebingungan gitu kan. Tapi kalau calon bapak mertua saya waktu itu, karena sama-sama pria, wah dia bijak gitu kan. Sampai akhirnya, akhirnya ditanyalah kelanjutannya kalau nggak salah waktu itu ya. Pokoknya setelah saya melamar, keluarga datang, terus sampai suatu ketika begini, saya kurang ingat detailnya gitu ya. Tapi begini, sampai ditanyakan bagaimana pestanya, mau bagaimana segala macam gitu kan. Saya bilang ya kami mah mau sederhana aja, karena uang kami nggak banyak gitu kan, dan ya semua segala macam. Lalu saya ingat ini, bapak mertua saya bilang begini, kamu siapin aja rumah buat kalian tinggal, nanti pesta dan segala macam kami yang tanggung. Bayangin, oh ya sudah. Lalu saya cari rumah dan waktu itu kebetulan masih di blok D yang sebelah sana tuh, itu kan ada warta jemaat tuh. Ada apa sih ya istilahnya dulu, ada kolom yang jual beli atau pekerjaan ya. Di situ ada salah satu jemaat yang jual rumahnya. Di Tangerang memang jauh sih. Dia beli berapa tahun yang lalu, karena tinggal 2 tahun tuh. Dia cicilannya 15 tahun, berarti 12 tahun yang lalu. Dia beli 45 juta. Dijual berapa? 45 juta juga. Jadi waktu saya beli rumah itu saya udah untung. Kenapa? Karena dia masa kejauhan dan rumah itu gak pernah dipakai, gak pernah ditinggalin, dijual gitu aja. Karena sama-sama jemaat, dijualnya jual modal, bayangin aja. Dari situ. Itu berkat bukan tuh? Saya belum menikah loh, tapi berkat sudah ada. Dan akhirnya terjadilah kami menikah, ya. Nggak ada yang datang ya di sini. Luar biasa lagi. Itu yang namanya angpau. Jadi diserahkan ke kami juga. Jadi berkatnya melimpah-limpah kan. Di situ. Ya, itu cerita pribadi saya gitu kan. Saya berdoa berharap ini terjadi buat kalian yang mau menikah nih. Nah, singkat cerita, akhirnya Tuhan berbicara kepada Hagai. Yang intinya begini. Yang intinya adalah yang pertama, Tuhan berjanji memulihkan dan memberkati keadaan bangsa Israel dengan melakukan hal-hal yang ajaib. Ayat 7 sampai 8 kalau kita baca di atasnya. Ya, itu perikop sebelumnya ayat 7 dan 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Allah akan menjanjikan akan berbuat sesuatu yang luar biasa, yang ajaib. Nah, tapi Tuhan tidak menjadikan, nah ini ya, ini pelajaran yang kita bisa tarik. Tuhan tidak menjadikan besarnya, indahnya, megahnya, mewahnya bait Allah yang akan dibangun, ya, itu sebagai patokan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena sejarah mencatat bahwa bait Allah yang kedua yang dibangun ini itu sebetulnya lebih kecil, lebih tidak lebih mewah daripada bait Allah yang sebelumnya yang dihancurkan. Di situ.
Jadi Tuhan nggak kemudian menyuruh membangun bait Allah yang sama mewahnya, sama besarnya, atau lebih besarnya, lebih mewahnya. Tapi bait Allah yang dibangun ini itu lebih kecil dan lebih cenderung lebih sederhana. Tapi janji Tuhan yang kedua adalah apa? Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan mengangkat segala hukuman yang Dia berikan dan akan memberikan mereka kelimpahan yang telah Ia janjikan. Jadi Tuhan tidak menjadikan bait Allah ini besarnya, mewahnya sebagai tanda, sebagai patokan. Kenapa? Karena bait Allah hanyalah lambang kehadiran Allah. Kita nggak perlu pakai salib yang gede, kita nggak perlu bangun gereja yang gede banget untuk menunjukkan bahwa Allah ada di situ. Tapi justru Allah berdiam di mana? Allah bukan berdiam di bait Allah loh. Yang besar ini, Allah nggak berdiam di gereja kita. Butuhnya apa? Tanya Kak Rohmat tuh, sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan di luar nalar kan. Tapi Allah berdiam di hati kita. Hati kita tuh kecil, gak besar. Jadi jangan kita melihat dari gedenya bangunan, mewahnya bangunan. Wih, ini gereja luar biasa nih. Tuhan ada di gereja itu karena gereja itu besar, karena gereja itu mewah, megah. Jangan salah. Ada seorang hamba Tuhan yang juga dosen saya mengatakan begini. Justru kalau gereja itu besar, megah, mewah, orang-orang yang datang kan orang berdosa tuh, makin banyak kan? Nah, di situ. Saya nggak punya mimpi untuk jadi gereja yang besar. Tapi mimpi saya tuh gereja yang banyak. Kecil-kecil, satu jemaat ya 200 orang aja. Kenapa? Karena menurut teori, seorang gembala itu bisa menangani jemaat itu maksimal 200. Kalau udah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, gimana coba nanganinnya? Mendingan dipecah-pecah. Jangan satu gereja yang besar. Tapi itu pribadi saya. Nah, jadi Tuhan menjanjikan hal yang lebih lagi dari sebelumnya. Di situ. Nah, sebelumnya panjang ini. Tapi karena ini ibadah anak muda, saya persingkat. Ini khotbah ini akan besok saya khotbahkan lebih lengkap. Makanya kalau mau dengar lebih lengkap, datanglah besok. Nah, ada 3 hal ya, 3 pelajaran, 3 prinsip yang bisa kita tarik sebagai pelajaran dari peristiwa di mana bangsa Israel mereka ada dalam pembuangan ya, karena mereka berdosa, mereka ada pembuangan. Lalu mereka dipulihkan, lalu mereka diberkati di situ. Yang pertama adalah begini. Bangsa Israel belajar ya, ketika mereka dibuang, ketika mereka dijajah, ketika negeri mereka, kota mereka, bait Allah, tembok Yerusalem itu diruntuhkan, dirobohkan sampai rata dengan tanah. Lalu mereka dibuang, ya. Mereka belajar begini. Jadi ketika mereka ada dalam pembuangan, mereka mulai berpikir untuk apa? Kembali setia kepada Tuhan. Karena mereka mengalami begini. Kalau kita baca nih di Perjanjian Lama ya, itu siklusnya begini nih. Bangsa Israel diberkati Tuhan. Tapi kemudian mereka berontak. Mereka dihukum. Mereka bertobat, berseru pada Tuhan. Lalu Tuhan pulihkan. Tuhan berkati lagi. Tapi kemudian mereka berontak lagi. Kemudian mereka dihukum. Kemudian mereka mulai mengerang, bertobat. Kemudian mereka dipulihkan, mereka diberkati lagi. Ini gambarnya seperti siapa? Seperti kita enggak? Nah, jadi di pembuangan ini, waktu di Mesir berapa tahun? 430 tahun. Mereka ada dalam penindasan sebagai budak. Nah, dalam pembuangan ini mereka 70 tahun. Tapi sebelumnya itu sekitar hampir
50 tahunan lah mereka tuh dijajah oleh bangsa Babel. Dan mereka 70 tahun. Bayangin 70 tahun di pembuangan. Kalian, ya kan, 1 tahun aja didisiplin. Gak boleh pelayanan, gak boleh ini. Rasanya gimana? Aduh, gak betah. Atau 1 tahun lah ada di dalam masa kalian itu masa yang gak enak gitu loh. Ini 70 tahun loh Bang Israel. Dan mereka mulai berpikir, aduh, untuk apa? Ya udahlah, kita kembali setia pada Tuhan. Jadi dalam pembuangan inilah bangsa Israel mulai menyadari bahwa penting dan perlu untuk setia pada Tuhan. Itu. Yang kedua adalah bangsa Israel dalam pembuangan ini, ya, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka sebetulnya tidak beda dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa Israel, mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka bangsa yang paling tinggi derajatnya, superior. Dan yang celakanya mereka berpikir apa? Bahwa Tuhan gak akan hukum mereka. Makanya apa? Mereka mulai hidupnya sembarangan. Karena mereka merasa, wah, saya bangsa pilihan Tuhan. Saya biji matanya Tuhan. Gak mungkin Tuhan hukum kita. Sekalipun kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat jahat. Saya gak berbuat dosa Pak. Saya gak berbuat salah, saya gak berbuat jahat. Terus kamu ngapain? Saya gak berbuat apa-apa. Itu dosa. Karena firman Tuhan mengatakan kalau seorang tahu harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Iman Kristen bukan begini, Pak, yang penting saya tidak berdosa, yang penting saya tidak berbuat jahat. Iman Kristen tidak begitu. Iman Kristen, kamu jangan berbuat jahat, kamu jangan berbuat dosa, dan kamu harus berbuat baik. Kalau kamu pun tidak berdosa, tidak berbuat jahat, tapi kamu tidak berbuat baik, kamu sama saja dengan orang yang berbuat jahat. Kenapa? Karena kita tidak taat pada Tuhan artinya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bilang, Pak, iman saya besar. Saya mengasihi Tuhan. Mana buktinya? Buktinya saya rajin berdoa, baca Alkitab. Terus kemudian apa lagi? Rajin memberi. Tapi gak pernah bergaul. Gak pernah ketemu orang. Di rumah aja. Gak pernah ngapa-ngapain. Seorang mau lihat, kamu orang beriman, orang Kristen, orang baik dari mana? Kamu gak berbuat apa-apa kok. Cuman ya sama dengan orang-orang yang suka semedi. Ke gua-gua, ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Mereka semedi, mereka pikir mereka menyucikan diri. Dengan apa? Tidak berbuat jahat. Lalu mereka merasa mereka sudah suci. Terus mereka bilang, ketika diwawancara nih, ada orang datang ke hutan. Wah, saya orang baik, saya orang suci. Saya gak pernah berbuat jahat, saya gak pernah mencuri, gak pernah gini. Lah kamu berbuat jahat sama siapa? Orang gak ada orang di hutan. Jadi ya, bangsa Israel mulai mengerti bahwa Tuhan bisa menghukum mereka kalau mereka berbuat jahat, berbuat dosa. Kita sering berpikir gak? Wah, kan Tuhan kan baik. Tuhan maha kasih. Tuhan maha pengampun. Ya gak apa-apa lah kita berbuat dosa sekali. Dosa kecil bukan dosa besar. Udahlah gak apa-apa. Tuhan gak akan hukum. Pernah kita berpikir begitu? Nah ketika kita berbuat sesuatu, hal yang sepele menurut kita, tapi itu dosa. Lalu kita menerima akibatnya. Begini loh ya, ada kalanya memang Tuhan menghukum dengan memberikan sesuatu. Entah sakit penyakit, entah apa. Tapi ada kalanya Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena ada iblis. Yang ketiga, Tuhan tidak menghukum, iblis pun sebenarnya tidak ngerjain kita. Tapi perbuatan kita itu ada resikonya, ada buah yang harus kita tanggung. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada resikonya.
perbuatan baik, atau apalagi perbuatan jahat, ada resikonya. Lalu ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, ada resikonya. Padahal bukan hukuman Tuhan, lalu kita menyalahkan Tuhan. Padahal kita yang salah. Kita mau menang sendiri, lalu kita berperkara sama Tuhan. Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu? Kan harusnya begini, harusnya begitu. Lalu kita mulai ngatur Tuhan. Akhirnya kita yang menjadi penguasa, Tuhan yang menjadi yang kita kuasai. Di situ. Nah, bangsa Israel mulai menyadari. Makanya itulah Tuhan seringkali izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Kita selalu ingat bahwa kita harus setia sama Tuhan. Bahwa kedua apa? Kita ini masih rentan. Sekalipun kita memang anak Allah, tapi seorang anak pasti akan dihajar oleh bapaknya. Justru karena kita anak, makanya kita dihajar. Kalau kita bukan anak, didiemin aja. Contohnya, kalau anak saya buat salah, saya marah, saya tegur. Tapi kalau anak lain, saya cuma bilang, ini siapa sih bapaknya nih, siapa sih ibunya. Lah kalau saya marahin nanti bapak ibunya marah. Paling saya tegur, jangan gitu, jangan. Kalau nggak bisa juga, sit kan. Nah yang ketiga, bangsa Israel sadar dan ingat bahwa Tuhan sudah berjanji kepada mereka. Kalau engkau taat dan setia kepadaku, maka aku akan berikan berkat kepadamu. Tapi kalau engkau tidak taat dan tidak setia kepadaku, maka aku akan mengizinkan kutuk terjadi. Nah, bangsa Israel ingat, oh iya, kalau kita setia taat pada Tuhan, maka kita akan diberkati. Nah sekarang pertanyaan saya, apa sih berkat itu? Anda tahu nggak? Berkat itu secara umum artinya adalah pemberian Tuhan. Anugerah apa? Pemberian Tuhan juga. Tapi bedanya apa antara anugerah dengan berkat? Ada yang tahu nggak? Antara anugerah dengan berkat. Jadi kalau anugerah, kita nggak ngapa-ngapain, bahkan di saat kita berdosa, di saat kita tidak layak, Tuhan kasih. Itu anugerah. Tapi kalau berkat, kita berbuat sesuatu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan kasih sesuatu. Jadi kalau anugerah, kita nggak berbuat apa-apa, tapi kita dapat. Tapi kalau berkat, kita berbuat sesuatu, Tuhan menyediakan sebelum dan sementara dan sesudah. Sebelum kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sudah sediakan berkatnya. Sementara kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berikan berkatnya. Setelah kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan juga menambahkan berkatnya. Asik gak tuh? Makanya apa? Makanya yang pertama, setia dan taat pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan arogan. Jangan merasa, waduh saya sudah jadi Kristen. Saya sudah ditebus dosa-dosa saya. Jadi saya gak akan dihukum oleh Tuhan. Merasa saya lebih baik daripada orang lain. Kalian masuk neraka, saya masuk surga. Waduh, saya ini udah punya kunci kerjaan surga. Kapanpun saya masuk bisa. Salah arti itu. Saya bilang begini, iya kamu pegang kunci, kamu juru kunci surga. Saya yang masuk, kamu yang bukan pintu, buka. Saya masuk deh. Di situ. Jangan arogan, jangan merasa bahwa kita tuh udah bebas dari segala sesuatunya, sehingga kita bebas melakukan apapun. Yang ketiga, ingat, kalau Tuhan sudah janjikan berkat buat kita, dan pasti kita akan menerima berkat itu. Sedangkan anugerah aja sudah Tuhan kasih ke kita nih. Di saat kita tidak layak, di saat kita masih berdosa, masih jahat, Tuhan kasih anugerah. Hingga akhirnya kita bisa percaya, bisa menerima Kristus, dan sampai hari ini nih, kalian ada di tempat ini nih, itu anugerah Tuhan. Di saat kita gak layak dan kita masih jahat, Tuhan kasih anugerah. Apalagi kalau kita taat dan setia pada Tuhan, widih, gak usah kita minta, berkat ngalir terus. Tapi berkat itu ada dua. Jangan selalu berikan berkat itu adalah berkat jasmani.
Saya saking semangatnya ya, lupa kalau saya kurang tidur semalam nih. Ngos-ngosan nih. Emang nggak bisa dibohongin ya. Yang pertama umur ya kan. Yang kedua juga ya memang habis melakukan aktivitas berat gitu kan selama 5 hari nih. Tadi saya cuma istirahat 2 jam, hilang tidur. Bangun-bangun, wah, makan siang jam 3, jadi jam 11 saya sampai, sekitar jam 12 saya tidur. Kan saya mandi dulu, beres-beres dulu ya. Saya nggak bisa tuh langsung tidur tuh. Nah kemudian sekitar jam 1 lah saya tidur, jam 3 baru bangun, siap-siap lalu ke sini. Makanya masih capek nih, tapi karena saking semangat, tiba-tiba saya ingat, aduh kok saya capek ya, ngos-ngosan. Oh iya. Nah yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan menjanjikan berkat bagi kita kalau kita taat dan setia. Di situ, jangan kita nggak taat, nggak setia, terus kita nuntut berkat Tuhan. Di situ. Jangan kita pun hanya bersyukur kalau kita diberkati Tuhan. Di situ. Tapi berkat itu ada 2. Berkat jasmani dan terutama berkat rohani. Damai sejahtera, sukacita, keterangan hidup, ketentraman, kedamaian, kesehatan, rasa syukur, itu berkat. Tidur itu berkat. Bisa tidur. Kan dalam Mazmur yang mana begini. Sia-sialah orang yang berjaga-jaga, ya kan? Kalau Tuhan bukan yang menjaga kan. Sia-sialah kamu tidur bangun pagi-pagi ya kan, makan berkat. Karena di saat kita tidur, Tuhan memberkati kita. Bahasa aslinya nggak begitu. Masa kita tidur Tuhan berkatin? Nah, kan kita bekerja baru Tuhan berkati. Tapi begini bahasa aslinya. Tuhan memberikan kita berkat untuk kita bisa tidur. Kenapa? Karena orang yang banyak pikiran, khawatir, was-was, banyak masalah, susah tidur. Kayak semalam tuh, dan waktu saya di kereta. Saya punya banyak masalah, maka saya gak bisa tidur. Kenapa masalah saya? Orang pada ngomong, ya kan, goncangan, ya kan. Kemudian baru mulai tidur, berhenti di stasiun, ngomong gitu. Selamat malam Bapak Ibu, aduh keras bener lagi. Gimana bisa tidur? Makanya tadi waktu saya pulang, saya tidur di rumah. Wih, itu berkat tuh 2 jam, hilang saya bener-bener. Makanya lebih segaran saya. Kalau tadi nggak saya tidur, waduh saya khotbah berat nih. Nah, ketiga hal inilah yang harus selalu kita ingat. Dan begini, prinsipnya, kalau Tuhan itu lakukan kepada bangsa Israel, sebelum mereka percaya dan menerima Kristus, apalagi kita nih, yang hidup di masa perjanjian baru, yang sudah mengenal, percaya dan menerima Kristus. Di situ. Kenapa? Karena pribadi Kristus itu adalah bukti, itu adalah hal yang paling nyata, itu adalah tanda kasih Tuhan yang begitu besar. Dengan apa? Dia mau datang dari surga ke dunia. Itu bukti yang nyata bahwa Tuhan mengasihi kita. Zaman bangsa Israel dulu, Tuhan belum hadir loh, menjadi pribadi. Tuhan hadir dalam bentuk malaikatnya. Tuhan hadir dalam bentuk tanda-tanda alam. Tapi Tuhan tidak hadir secara nyata pada bangsa Israel. Tapi kepada kita yang percaya pada Kristus, Tuhan sudah nyatakan itu. Karena Tuhan sudah pernah hadir. Nah, jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan tidak setia dan tidak taat pada Tuhan. Dan selalu ingat bahwa berkat Tuhan tersedia buat kita. Dan kita dipulihkan. Dengan apa? Tuhan sudah menyediakan berkat, Tuhan memberikan berkat, dan Tuhan akan menambahkan berkatnya bagi kita. Baik berkat jasmani, terutama berkat rohani, dan hal itu akan terjadi di gereja kita. Baik secara pribadi, secara keluarga, secara gereja. Dan kita akan melihat seperti bangsa Israel, wow,
Tuhan melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dan imani, amini, dan kita pegang visi Tuhan ini bahwa di tahun ini akan terjadi pemulihan bagi kita semua dan gereja kita. Amin.